Assalamualaikum guys, selamat datang di channel aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini. Buah atau sayur? Pertanyaan itu sering muncul kalau ngomongin satu ini. Mungkin mereka mikir kalau tomat itu buah, tapi kalau jalan-jalan ke supermarket, mungkin satu ini berada di tumpukan sayur-sayuran. Jadi, mana yang benar? Kalau lihat ciri-cirinya, buah itu berbentuk dari bunga yang kemudian berbuah dan punya biji di dalamnya. Sementara sayur dipakai buat nyebut bagian tanaman lain selain buah. Jadi, ciri-ciri tersebut tomat itu buah. Nyatanya, Koki punya definisi yang berbeda karena mereka ngebedain sayur atau buah justru dari rasa manisnya. Sampai ribet, sampai Pengadilan Tinggi Amerika Serikat turun tangan. Oke, jadi bagaimana ceritanya? Semua dipicu waktu Presiden Amerika di akhir abad 18 mesti mutusin krisis identitas sebuah tomat buat bikin peraturan sayuran di sana, dan karena tomat menjadi cinta sejati bumbu-bumbu dapur yang memang dipakai ribuan olahan makanan, makanya tomat ilegal dikatakan sebagai sayur. Oke, jadi bisa disimpulkan kalau secara de facto tomat itu buah, tapi secara de jure setidaknya di Amerika sana nyatanya ia adalah sebuah sayuran. Sungguh membingungkan, tambah bingung lagi karena tomat ditemukan tidak sepopuler sekarang, bahkan tomat berbahaya karena diduga bikin raja-raja keracunan. Identitas ganda ini mulai ngetren awal abad 18 ketika orang-orang Spanyol membawa ke Eropa dan berjodoh dengan bumbu-bumbu dapur di sana dan tumbuh bahagia hingga sekarang. Kita udah tahu gimana cara jawabnya. Tomat itu buah atau sayur? Jika dilihat dari ilmu tanaman, tomat itu buah. Tapi kalau dicampur kuah sop yang lengkap dengan sayur kol, campur dengan kepiting, maka tomat juga boleh disebut sayur-sayuran. Video kali ini membahas tentang ketahanan pangan Desa Kandolo di masa pandemi COVID-19. Ini adalah merupakan perjalanan menuju kebun tomat. Dalam membangun ketahanan pangan, kini mulai dilakukan salah satunya Desa Kandolo, dengan memotivasi masyarakat sekitar agar menanam kebutuhan pangan di area kosong, di sekitar rumah tanpa harus menjual ke daerah lain demi kelangsungan hidup. Program ketahanan pangan di Desa Kandolo sebagai upaya menjadi ketahanan pangan menuju new normal di masa pandemi COVID-19 dan juga masa adaptasi kebiasaan baru di Desa Kandolo. Tomat termasuk sayuran buah yang paling digemari oleh setiap orang karena rasanya enak, segar, dan sedikit asam. Selain itu, tomat setelah tua dan berwarna merah merupakan sumber vitamin A, C, dan sedikit vitamin B. Desa Kandolo merupakan salah satu sentra produksi tomat yang berfungsi sebagai salah satu penyangga produksi tomat di Desa Kandolo. Penasaran? Ikutin terus ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kampus Tiper ingin mewawancarai Bapak mengenai ketahanan pangan. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Yudi Santoso. Bagaimana hasil panen di masa pandemi COVID-19 semenjak awal bulan Mei sampai sekarang? Sama aja. Iya. Bagaimana dengan harga di masa pandemi ini? Naik ya? Iya. Dari harga berapa Mas? Dulu panen 5.000, 7.000, sama yang kemarin 10.000. Yang sekarang 7.000. Bagaimana dengan ketersediaan ataupun kelangkaan bibit atau pupuk di masa pandemi ini? Nggak ada, soalnya online. Iya, dari luar Kalimantan. Jadi waktu pembibitan ini berapa lama ya?
Pembibitan 17 hari, Masa panen berapa bulan? 60 hari, 2 bulan. Bagaimana hasil panen di masa pandemi semenjak awal bulan Mei sampai sekarang, Pak? 2 bulan. Mulai dari apa itu? 2 bulan panen. Udah 4 kali panen, Hasil panennya meningkat atau gimana, Pak? meningkat daripada duluan. Adakah pengaruh harga bibit atau pupuk di masa pandemi ini dibandingkan sebelumnya? Ya, mudah-mudahan ada yang bibit yang baru ini. Iya, aku suka yang baru ini. Jadi yang lama itu kadang-kadang itu kena virus, kalau ini enggak. Jadi harga mahal bibit enggak apa-apa. Yang penting Kualitasnya. kualitasnya bagus, enggak ada virusnya itu. Bagaimana harga tomat ini di masa pandemi? Ya, yang kecil 8.000, yang besar itu 10.000, bisa naik lagi. Itu dibagi sama tengkulak, aku itu ngambil dari kebun. Itu tengkulaknya ngambil dari kebun, nanti dibagi di pasar selain lagi harganya itu. Aku murah jualnya. Terus bagaimana dengan ketersediaan atau kelangkaan bibit atau pupuk di masa pandemi ini? Ya, itu nanti aku beli dari kios-kios itu, nanti aku coba, ya dah, Ya, aku coba terus aku tanam, nah ini unggul, kalau enggak unggul nanti aja baru beli yang unggul itu. Kalau Petaninya tahu kalau boleh tahu nama bibitnya apa, Pak? Sirko bibitnya tomat. Kalau terong itu yang ada Yumi, kalau enggak ada sekarang Johar dari PT dari Jawa itu. Berarti ekspor gitu ya. Iya betul. Kalau boleh tahu luas dan berapa masa tanam, berapa luas lahan 1 tomat ini, Pak? hektar. 1 hektar ya? Ya 1 hektar itu udah luas kalau tanam sahur. Kalau mampu itu banyak untungnya. Kalau enggak apa tuh? Enggak mampu ya jangan luas-luas. Yang penting di kita bisa kerawat itu. Kalau bisa mampu luas enggak apa-apa. Orang nanti dikasih berapa beli. Kalau boleh tahu Mas, berapa lama masa tanam tomat, Pak? mulai ya 2 bulan Pak. Nah 2 bulan lebih 10 hari itu habis itu. Jadi umurnya 70 hari, 2 bulan lebih 10 hari. Kalau masa pemanenannya bisa berapa kali, Pak? Itu kadang-kadang 1 kali. Kalau bagus 10 butian, 10-anan. Kalau jelek ya cuma 5 butian, 5 tangan aja. Nah kalau bagus bisa 10. Gara-gara daunnya habis, kalau enggak habis sampai 10 panen itu. Pada perkebunan tomat, petani menggunakan varietas tomat Savero dengan pupuk Mutiara NPK dengan luas lahan kurang lebih 1 hektar. Tanaman tomat dapat tumbuh dengan baik pada musim kemarau dengan pengairan yang cukup. Kekeringan banyak mengakibatkan bunga yang gugur, lebih-lebih bila disertai dengan angin kering. Sebaliknya, pada musim hujan, pertumbuhannya kurang baik karena kelembaban dan suhu yang tinggi akan menyebabkan timbulnya banyak penyakit. Selain tomat, terdapat pula tanaman cabai hijau yang terletak di Desa Kandolo, Jalan Handil 3. Kebun ini terdapat pula tanaman timun, lombok keriting. Ada pula perkebunan yang terletak di embun yang akan dikembangkan oleh masyarakat sekitar, yang terdapat berbagai macam tanaman seperti terong, labu putih,
labu kuning, dan buncis, dan tanaman yang lainnya. Serta jagung juga terdapat di perkebunan ini. Nah, terdapat 2 varietas jagung, yaitu jagung manis dan jagung biasa.